Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah kelima alat berat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang scraper. Ya, tentang scraper ini, nah ini ya, ini gambarnya. Ada yang ditarik dengan wheel traktor, rodanya ban. Nah, ini istimewa ya. Ini penariknya ini cuma ada dua roda, roda dua, tapi kiri kanan ya. Berarti apa? Berarti scrapernya yang di belakang ini. Berarti ini nggak bisa dilepas. Kalau dilepas ya guling ya ini ya. Kemudian ada yang ditarik dengan traktor biasa ya roda 4 ini. Nah, ini yang scrapernya ini di belakangnya. Ini kalau scraper ditarik dengan wheel traktor. Ada juga, oh ya, yang roda 2 ini disebut dengan single axle prime mover. Ya. Jadi aksisnya ini satu. Kalau ini kan dua ini asnya. Ya, asnya dua. Two axle prime mover. Ya. Kemudian ada juga scraper yang ditarik dengan crawler traktor. Ini ya, ini roda rantai atau roda kelabang. Ini scrapernya. Bahkan ada yang tandem ini ya. Jadi ditarik karena tenaganya besar bisa ini tarik apa namanya dua scraper. Ya. Kalau scrapernya sendiri pakai roda ban ya. Nah, ini tenaganya dari traktornya. Nah, itu tentang scraper gambarnya ya. Fungsinya apa? Scraper. Nah, sesuai dengan namanya ya, scraper itu pengikis. Jadi alat yang mempunyai, sebenarnya ini alat yang mempunyai banyak fungsi ini dalam pemindahan tanah. Ya, tidak hanya mengikis saja sebenarnya, tapi bisa memuat, mengangkut, membongkar. Ya. Memuat, mengangkut, membongkar muatan tanpa tergantung peralatan lain. Jadi memuat itu mengikisnya, kemudian mengangkut itu seperti dump truck ya, mengangkut ke jarak yang relatif jauh, kemudian membongkar itu menuang. Ya, jadi multifungsi ini banyak gunanya. Jadi dari keterangan ini tadi, maka guna scraper itu pertama kali ya, yang jelas untuk pengupasan permukaan tanah ya, atau stripping topsoil namanya, stripping. Jadi kalau suatu lahan mau dibangun itu permukaannya harus dikupas dulu, humusnya itu ya. Itu namanya pekerjaan stripping. Kemudian bisa juga digunakan untuk perataan kontur. Ya, misalkan ada lahan itu lahan belum rata ya konturnya, bisa digunakan scraper untuk perataan. Nah, yang paling umum nanti ya, yang kita bahas nanti adalah pekerjaan penggalian dan pengurukan, cut and fill. Ya. Sebenarnya hampir sama ini perataan kontur ini ya. Tapi ini bisa dinamakan cut and fill juga, penggalian dan pengurukan. Nah, sebelum ke perhitungannya, maka ini saya tunjukkan bagian-bagian scraper karena nanti berkaitan dengan perhitungan ya. Anda harus tahu cara kerja scraper dulu. Yang paling penting dulu ya, yang paling penting ini bagian utama ya, bagian utama ini namanya bowel. Cuma panahnya di sini nggak jelas. Bowel itu mangkok. Nah, mangkok itu berarti apa? Tempat untuk memuat material. Nah, ini tidak seperti mangkok persis, tetapi ini material ini ditempatkan di sini. Ini bagian utamanya. Ini yang paling penting ya. Kemudian di sini ada cutting edge. Cutting edge itu seperti atau bisa juga disebut dengan blade cutting edge, pisau ya, untuk mengikis. Jadi gunanya nanti misalnya ini ya, ini arahnya ke depan sini, ke depan. Kemudian scraper nanti akan turun ini, turun terus ini diturunkan ini cutting edge-nya ini, blade cutting edge atau cutting blade edge ini turun. Nah, karena ini bilah pisau, terus kemudian ini kan bisa kalau ditarik ini bisa mengikis lapisan tanah. Tanahnya masuk ke bowel. Ya. Itu yang paling penting. Kemudian ada satu lagi. Di sini ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini namanya ejector.
Gunanya untuk apa ejector itu? Ejector itu gunanya untuk mendorong material nanti suatu saat kalau ini sudah berjalan gitu ya, kemudian ini agak diturunkan sedikit, kemudian didorong ke depan, ini ejector ini bisa mendorong ke depan. Nah, ini materialnya tumpah lewat bawah lagi. Nah, sambil jalan ini sambil menumpahkan. Ya, itu namanya apa namanya? Seperti menguruk gitu ya, seperti menguruk. Nah, didorong pelan-pelan ini. Nah, ini tumpah ke ke sini ke bawah lagi. Itu yang paling penting ya. Bowel tempatnya material mangkok ya. Kemudian cutting blade it ya, itu bilah untuk mengikis. Kemudian ejector, apron ini sebenarnya apa ini? Bagian depan ini apron. Ya, bagian depan. Ya, itu saja ya yang kira-kira paling penting. Ini tadi ya, ini bentuk lain. Nah, apron ini bagian paling depan ini. Cutting edge ini gak kelihatan ya. Kelihatan. Ini bowel, mangkoknya, kemudian ejector gate ini gak kelihatan dari samping ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, cara kerja scraper ini ditarik dengan wheel traktor atau crawler traktor tadi ya. Ya, karena apa? Perlu tenaga yang besar. Cengkraman bannya kurang saat mengikis, bisa slip. Cara pengoperasian alat bantunya ya, kalau misalnya perlu tenaga lagi untuk mengikis, itu bisa dengan cara, ada dua cara, bisa dengan push loaded, seperti ini ya. Crawler traktor, kemudian apa namanya, mendorong scraper. Jadi di belakangnya scraper, gambarnya ini tadi. Nah ini ya, misalnya ini perlu tenaga lagi, maka di belakangnya ini ada traktor lagi untuk mendorong, push loaded. Jadi depan ada penarik, belakang mendorong, push, menekan ya. Itu push loaded. Ini skemanya. Crawler traktor mendorong scraper. Ini maknanya begitu ya. Pakai panah. Nah, ada yang push and pull, push pull. Apa itu? Nah, scraper kerjasama dengan scraper. Gimana logikanya? Jadi gini. Ini berurutan. Pakai yang ini aja ya. Pakai yang ini. Berurutan, muka dan belakang sama-sama scraper. Pada saat muka ini kerja, nah ini turun ya, turun kemudian mengikis, yang belakang ini mendorong, jadi tenaganya jadi besar. Setelah penuh, ganti yang belakang yang mengikis, ya. Jadi yang depan ini yang menarik, jadi apa namanya tadi, push and pull ya. Kira-kira seperti itu. Kalau medannya sangat berat, perlu tenaga besar untuk melakukan pekerjaan. Itu tadi ya. Nah, untuk berikutnya kita melakukan perhitungan itu yang standar saja ya, crawler, scraper saja biasa, ya, melakukan perhitungan yang biasa saja. Nah, ini informasinya, lapisan tanah yang dapat dikelupas oleh scraper itu kurang lebih 10 cm. Ini dari buku referensi ya. Saya juga kurang tahu ini. 10 cm kurang lebih. Jarak ekonomis itu artinya ya jarak yang apa namanya yang bisa dilakukan secara ekonomis ya. Semakin jauh ya semakin nggak ekonomis sebenarnya. Itu antara 300 feet sampai 3000 feet. Ya, kalau jadikan senti, 1 feet itu kan kira-kira 32 cm ya. Silakan hitung sendiri berapa meter. Pada pekerjaan penggusuran yang kurang dari 300 feet, itu kurang efisien ya, kurang ekonomis. Kenapa? Karena ada bulldozer. Bulldozer itu kan bisa gusur atau juga mirip dengan mengikis ya. Nah, kalau jaraknya dekat, pakai bulldozer aja. Ngapain pakai scraper? Scraper itu kan perlu apa? Bisa memuat material yang banyak sekali. Ya, kalau jauh gimana? Nah, alat berikutnya nanti ada alat pengangkut.
berikutnya nanti. Kemudian tentang produksi scraper. Kalau scraper ini produksinya dihitung secara teoritis, ya, tergantung dari beberapa faktor. Artinya teoritis itu ya pakai rumus itu loh, yang Q besar sama dengan Q kecil kali 60 per waktu siklus kali E. Nah, hampir sama semua ya. Baik itu bulldozer, reaper, scraper, hampir sama rumusnya. Cuma cara menghitungnya beda. Ya. Nah, ini tergantung dari beberapa faktor, yaitu keadaan materialnya, kapasitas bowel, rute pengangkutan, itu terdiri dari keadaan lahan, kemiringan, traksi ini sebenarnya adalah gesekan antara roda dengan tanah. Ya. Nah, dulu kalau masih SKS-nya banyak, ya saya berikan ini pengertiannya, tapi sekarang sudah nggak menuntut ya, hanya pengertian saja. Kemudian kecepatan yang dipakai sepanjang rute. Nah, berapa kecepatannya? Efisiensi seperti biasa ya, ini faktor koreksi dan faktor-faktor lainnya mungkin dulu. Untuk meningkatkan produksi scraper dapat dilakukan dengan cara yang satu ya, itu sudah pernah saya sampaikan di bagian reaper ya. Jadi kalau tanahnya memang sulit dikikis, terlalu keras atau berbatu, ya digemburkan dulu. Pakai apa? Pakai reaper. Ya, jadi kalau tanahnya sudah gembur itu kan gampang dikikis. Nah, jadi ini meningkatkan produktivitas kalau dikikis dulu. Tapi kalau tanahnya normal saja ya bisa langsung pakai scraper. Atau bisa juga dengan membasahi tanah dulu yang akan diangkut sebelum dikikis. Namanya di-cut. Kemudian menggunakan teknik kalau waktu memuat atau mengangkut itu diusahakan kondisi jalannya itu menurun. Ya, jadi tidak terlalu banyak tenaga. Kalau waktu melakukan pekerjaan pengikisan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, ada pengikisan, kemudian pembongkaran itu namanya pekerjaan cut and fill. Kok bisa? Coba perhatikan, ini ada suatu lahan, ini konturnya ya. Nah, misalnya ini elevasi yang tertinggi, terus ini sampai elevasi yang terendah. Bisa dibayangkan ya, berarti miring ya lahannya. Nah, seperti itu konturnya. Berarti untuk meratakan lahan ini, itu kan ada daerah yang cut, yang tinggi, dan ada daerah yang di-fill, yang rendah. Ya kan? Ya, yang tinggi itu sebelah kiri ya. Ini konturnya ini elevasinya lebih tinggi, yang paling rendah itu yang sebelah kanan. Berarti yang kiri itu di-cut, yang kanan di-fill. Nah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tekniknya. Waktu ngekat, waktu mengikis, itu yang paling tinggi dulu. Nah, gitu ya, sampai penuh. Kemudian, ini perjalanan kalau sudah penuh, ini mengangkut. Nah, tadi kan teorinya, supaya produktivitasnya tinggi, kalau waktu mengangkut itu jangan naik, tapi turun. Nah, ini kan dari tinggi ke rendah. Ya kan? Jadi nggak terlalu banyak menggunakan tenaga, produktivitasnya bisa tinggi. Ini mengangkut, kemudian di daerah yang paling rendah ini di-fill, dituang, dibongkar, ya, diurukan. Kemudian balik kondisi kosong ya. Balik kondisi kosong, siap lagi untuk cut. Nah, kalau sudah mencapai elevasi yang normal ya semakin lama semakin gitu ya, semakin mendekati. Nah, kira-kira begitu. Kita kasih kode ya. Nanti penurunan rumusnya dari sini. Pekerjaan cut itu nomor 1. Ini pakai indeks ya nanti ya. Cut itu nomor 1. Fill nomor 2. Cut and fill. 1 itu cut. Fill itu nomor 2. Sedangkan mengangkut itu nomor 3. Kembali nomor 4. Nah, ingat ya nanti ya. Biar nggak bolak-balik melihat gambar ini. Cut itu nomor 1. Fill nomor 2. Mengangkut itu nomor 3. Kembali nomor 4. Langkah-langkah perhitungan produksi scraper. Yang pertama tentu saja diperlukan data ya. Apa saja data yang diperlukan? Yang pertama kapasitas bowel, yaitu
ada kapasitas peres namanya ya. Itu ukurannya menggunakan bank. Ingat ya, peres menggunakan bank. Satuan notasinya itu ki. Ki tapi pakai satu. Kenapa? Karena ini pekerjaan cut. Cut itu kan indeksnya satu ya. Nah, tadi. Kenapa kok satu itu menggunakan satuan bank? Iya kan cut itu kan dari kondisi asli. Nah, gitu loh ya. Ini satuannya peres itu bank. Jadi kalau bowel ya, mangkok, bayangkan mangkok aja ya. Peres itu rata, rata permukaannya yang atas. Peres itu namanya. Nah, itu menggunakan satuan bank. Rotasinya Q1. Kemudian ada lagi ukuran munjung ini kapasitas bowel ini. Nah, ini menggunakan satuan loose, lepas. Notasinya Q2. Ya. Kenapa kok loose? Iya, karena setelah dikupas, masuk ke bowel itu kan sudah, tanahnya sudah lepas ya. Dikikis dari kondisi asli, diletakkan di bowel itu kan sudah lepas itu. Nah, ini tadi, maka bisa munjung. Ya. Jadi mangkoknya itu bisa memuat munjung. Nah, itu namanya kapasitas munjung. Ada Q2. Kemudian panjang blade tadi, cutting edge tadi itu ya, blade. Kita beri notasi LB. Kemudian kedalaman cut H1, tinggi fill H2. Ingat ya notasinya ini. 1 itu untuk cut, fill itu 2. Berarti kalau kedalaman untuk cut, berarti H1. Kalau tinggi fill, H2. Kecepatan cut. Kecepatan cut itu V1 ya. Nah, pada saat bergerak, itu mengekat, mengikis, kecepatannya V1. Kecepatan fill pada saat menuang, membongkar, itu V2. Kecepatan mengangkut V3, tadi ya, yang di atas itu mengangkut. Kecepatan kembali V4. Jarak angkut dan kembali asumsinya sama. Tapi kalau misalkan nggak sama bisa dihitung ya nanti ya. Ya tergantung ya. Boleh sama, boleh tidak. Tapi kebanyakan sama lah ya. Anggap saja itu lahannya persegi. D3 boleh sama dengan D4. Ya, tergantung soalnya lah. Kemudian hitung jarak cut dan fill. Caranya bagaimana? Ya, sebentar. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jarak cut dan fill. Ini ya saya tunjukkan lagi tadi gambarnya supaya jelas. Nah ini ya, ini cut, berapa sih jarak cut? Ya. Kemudian fill ini berapa jarak fill? Karena nanti digunakan untuk menghitung waktu ya. Nah, berapa jarak cut? Nah jarak cut itu bisa diketahui kalau apa? Kalau alatnya sudah penuh ya, mengikis kan ditampung di bowel. Nah kalau sudah penuh kan berarti berhenti cutnya. Nah kalau belum penuh ngapain harus berhenti? Ya gitu kan. Jadi pekerjaan cut itu, mengikis itu akan berhenti kalau bowelnya penuh. Ya, kalau fill itu kan menuang, membongkar lagi. Itu akan berhenti kalau bowelnya kembali kosong, dituang, kan gitu. Ya, itu loh ya pola pikirnya itu. Jadi untuk menghitung jarak cut itu carilah jarak sehingga bowel itu sampai penuh. Nah, gimana caranya? Nah, ini saya beri gambarannya ya. Ini gambarnya ya gampang skema ini ya. Ingat, cut itu kita menggunakan ukuran bank ya. Terus di sini adalah ukuran peres. Kenapa? Karena kondisi tanahnya masih asli. Ya, kalau asli itu ibaratnya ya bayangannya ya. Dari bumi itu langsung ditumpulkan blek membentuk ke bawah itu ibarat bayangannya seperti itu gitu ya. Karena kalau ngekat itu kan kondisi tanah asli itu ya. Nah, pakai ukuran bank sehingga data kita tadi kapasitas bowelnya itu Q1, ingat, cut itu 1 ya. Lebar blade tadi berapa ini? Lebar kesananya itu LB.
Kedalaman cut misalnya ya, ini tanah aslinya misalnya. Nah, kedalaman ngikisnya itu H1. Nah, coba bayangkan. Ini volumenya Q1 kapasitasnya. Bank meter kubik ya, katakanlah ini bank ya. Volumenya Q1. Ini ada kedalaman H1. Kedalaman H1 itu mengikis untuk lebar LB. Ya, untuk lebar sama. Sehingga nah, kan tahu luasan yang dikikis itu tahu kan? LB kali H1 itu kan. Nah, kan kotak ini. Anggap aja ini kotak. Ya. Masuknya itu H1 selebar LB. Kan tahu ini apa namanya? Luas permukaan itu yang dikikis. Nah, pertanyaannya, sampai jarak berapa sih ini supaya bowel ini terisi? Oh, siapa yang nggak bisa? Ya kan jadi gampang ya. Berapakah jarak cut D1 agar bowel terisi penuh? Ya gampang dong. Ya. Tinggal pakai rumus volume saja kan. D1 sama dengan volume blade-nya itu, volume bowelnya itu Q1 dibagi dengan apa? Ya luas permukaannya ini tak, ya. LB kali H1 kan gitu. Gampang ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, jarak cut sama dengan D1 sama dengan Q1 per H1 kali LB. Ya, sudah tahu ya caranya tadi? Ya. Sekarang jarak fill. Bagaimana jarak fill? Nah, sekarang bagaimana menghitung jarak fill? Ya. Tadi sudah saya sampaikan cara menghitung jarak cut atau D1. Jarak fill D2 bagaimana? Ya, mirip seperti tadi ya. Ini saya tunjukkan gambarnya. Ini gambarnya ya, fill. Ingat, kalau fill itu berarti kondisi tanah sudah lepas ya. Kan habis dikikis, ditampung itu kan lepas ini ya. Ya. Berarti kondisi tanahnya loose. Nah, berarti kita menggunakan kapasitas bowel yang Q2, yang munjung. Munjung. Ya, kalau fill itu pokoknya gampangnya fill itu menggunakan kapasitas munjung, kalau cut itu menggunakan kapasitas peres. Nah, ini ya, jangan salah. Kalau cut menggunakan kapasitas peres, kalau fill menggunakan kapasitas munjung. Nah, tadi kapasitas bowel kondisi munjung itu kan Q2. Lebar blade arah ke sana ya, itu LB. Ketinggian fill, nah, di hampar itu direncanakan berapa ketinggiannya? Itu H2. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jarak fill D2 ini dari sini ya, terus agar isi bowel itu habis? Nah, ini kan sama ejector gate-nya ini kan didorong, nah ini tumpah ini ke bawah ini, gredek sambil ditarik, ini tumpah ke bawah terus. Sampai jarak berapa itu sehingga ini kosong? Siapa yang nggak bisa tadi? Seperti tadi. Ya gampang sekali, ya gampang sekali. D2 sama dengan, kan sudah ada volume, ini kapasitas bowel itu kan volume. Tapi ini loose ya, ingat ini loose. D2 sama dengan Q2 dibagi dengan apa? LB, ini panjang blade-nya dikali dengan H2, luas permukaannya. B kali H2. Kan gitu. Gampang ya. Luas permukaannya, ini kan blade-nya ini ya. Ini ketinggian fill sepanjang berapa? LB. Nah, kalau luas permukaannya tahu, ini dihamparnya berapa panjangnya? Volume yang dihampar sama dengan volume yang ada di bowel, kan gitu. Ya. Jadi D2 sama dengan Q2, kapasitas bowelnya tadi munjung ya, dibagi dengan LB per H2. Itu. Ya, jadi jarak fill adalah D2 sama dengan Q2 per H2 kali LB. Ya, ingat notasinya ini. Kalau cut itu 1, ya. Kalau fill 2 ya.
Nah, jarak K D1 sama dengan Q1 per H1 kali LB. Kalau jarak field D2 sama dengan Q2 per H2 kali LB. Pakai indeks 2. Berikutnya waktu siklus. Hitung waktu siklus. Seperti biasa pada alat berat yang lain yang dulu ya, sama waktu siklus sama dengan waktu variabel ditambah waktu tetap. Ya, TV itu waktu variabel, TF itu fixed time, waktu tetap. Waktu tetap bisa dilihat di tabel ini ya, bisa, tapi dihitung juga boleh ya, tergantung soalnya. Ini coba diperhatikan, ini ada tabel untuk waktu tetap scraper ya. Ini kalau nggak salah di bukunya Bu Susi ini, kalau nggak salah. Ini langsung saja untuk kecepatan pengangkutan rata-rata ya, 8 sampai 12,5 km per jam. Nah, ini ada catatan ya, 1, 2, 3 ini, 1 itu kondisi baik, 2 kondisi sedang, 3 kondisi buruk. Maka waktu tetapnya 1,5 ini menit ya, nggak mungkin jam, detik juga nggak mungkin, ini menit ini. Ya, tergantung kecepatan dan kondisinya, bisa dilihat. Langsung aja diambil dari ini totalnya ini. Tapi tidak mengambil dari sini juga boleh ya, tergantung soalnya. Itu waktu tetap. Jadi waktu variabel itu terdiri dari waktu cut T1, waktu fill T2, waktu angkut T3, dan waktu kembali T4. Nah, bagaimana cara menghitung T1, T2, T3, T4? Ya gampang, seperti rumus fisika biasa kan. Ada kecepatan, ada jarak. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan gitu kan. Ya gampang, tinggal koefisien indeksnya saja ini yang disamakan. T1 sama dengan D1 per V1, T2 sama dengan D2 per V2, T3 sama dengan D3 per V3, T4 sama dengan D4 per V4. Ya gampang kan? Nah, kemudian nanti ini dijumlah ya, waktu variabel dijumlah, kemudian ditambah dengan waktu tetap, itu merupakan waktu siklus. Kemudian hitung terakhir ya, nomor 4, hitung faktor koreksi, yang merupakan perkalian dari beberapa faktor koreksi, PI. Ya, PAI, ini perkalian. Apa saja yang bisa dijadikan faktor koreksi? Koreksi kemiringan lahan. Seperti tabel yang dulu itu, yang ada di bulldozer, boleh. Koreksi kondisi kerja dan tata laksana, baru saja itu ya, dari Reaper itu berlaku untuk semua itu. Ya, itu diambil. Kemudian koreksi efisiensi waktu kerja, itu dihitung aja bisa ya, berapa menit per jam. Nah, terakhir, menghitung produksi scraper bagaimana? Ya, menggunakan rumus yang umum ya, berkali-kali ini. Q besar sama dengan Q kecil kali 60 per waktu siklus kali E. Ingat, 60 per waktu siklus itu adalah jumlah siklus atau jumlah trip per jam. Nah, berkali-kali ini saya sampaikan kenapa? Karena mahasiswa banyak yang nggak ngerti. Pertanyaannya dirubah aja sudah bingung gitu ya. Kenapa kok 60 per waktu siklus? Iya, karena satuannya menit. Kalau satuannya jam, ya jangan kasih 60, seper gitu ya. Itu aja yang perlu diingat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Perhatikan baik-baik ini. Sambil membaca, sambil dicatat ya. Langsung saja. Sebuah scraper dengan kapasitas fuel 8 meter kubik peres. Nah, langsung. Peres itu artinya apa? Obeng. Langsung dalam ingatan, oh ini Q1. Q1 sama dengan 8 meter kubik, 8 bank meter kubik. Ini peres. Berat kosong 10 ton, perlu apa enggak? Nanti lihat-lihat dulu ya. Panjang blade, wah ini ketemu lagi, LB 2,4 meter. Mengerjakan tanah dengan berat jenis 1400 kg per bank meter kubik. Ini perlu enggak? Nanti dulu. Swell, 30%. Ini kira-kira penting enggak? Nah, nanti lihat dulu. Kondisi lapangan datar. Nah, kondisi lapangan datar berarti ada koreksi kemiringan enggak? Enggak ada. Ya, enggak usah. Ya, karena ini kondisi lapangan datar. Jarak angkut 400 meter sekali jalan. Berarti 400 itu kan dari
area fill menuju ke area dari area cut menuju ke area fill, dan sebaliknya gitu ya. Jarak angkut itu sama dengan jarak kembali 400 meter. Tebal lapisan penggalian cut, ini H1 ya, langsung dicatat H1 sama dengan 10 cm. Sedangkan pengurukan fill sama dengan 20 cm. Loose. Nah, ini. Langsung dicatat H2 sama dengan 20 cm. Langsung. Dalam satu trip, scraper melakukan gerak memutar 2 kali. Tahu artinya gerak memutar itu? Kalau Anda muter jalan itu kan bagaimana? Kan gini ya, 180 derajat ya. Nah, iya kan? Muter itu kan gini, balik lagi. Nah, coba perhatikan tadi gambarnya kotak tadi itu ya, area cut and fill tadi. Dari cut, belok ke mengangkut itu kan 90 derajat. Ini setengah putaran. Terus kemudian fill. Nah, ini berarti berapa ini? 90 tambah 90 kan 180. Nah, ini berarti sama dengan 1 putaran. Kemudian dari fill kembali itu 90 derajat, setengah putaran. Dari kembali ke cut lagi. Nah, 90 lagi berarti 90 tambah 90 180. 1 putaran lagi. Berarti apa? Ada berapa putarannya? Ada 2. Ya kan? 2 kali. Waktu memutar itu setengah menit. Berarti kalau untuk 2 kali memutar, ya kali 2 gitu loh. Ya. Cerdas sedikit ya. Ya. Waktu untuk pindah persneling rata-rata 1 menit. Nah, ini merupakan waktu tetap ya. Waktu memutar, waktu pindah persneling itu waktu tetap. Kecepatan saat mengikis dan membuang. Nah, ini ya, perhatikan. Kecepatan mengikis dan membuang berarti kecepatan cut dan kecepatan fill. Nah, V1, V2, 2,5 km per jam. Kebetulan sama. Kecepatan mengangkut, V3, 8 km per jam. Kecepatan kembali 10 km per jam. Nah, coba diperhatikan ya. Efisiensi waktu kerja 45 menit per jam. Kondisi pekerjaan dan tata laksana baik-baik. Berapa produksi scraper tersebut? Baik, kita lakukan pelan-pelan ya. Satu persatu. Saat cut, nah, kondisi asli, maka kita tuliskan Q1 saat cut. Berarti aslinya apa satuannya? Bank. 8 bank meter kubik. Saat fill, kondisi lepas, loose berapa? Q2. Dan tadi di soal nggak ada keterangan loose itu ya, tapi ini ada faktor swell. Nah, kan gampang kan bisa dihitung itu dari bank ke loose pakai faktor swell. Bagaimana? Iya, kalikan 1,3, 0,30% itu kan swellnya. Berarti kelebihannya gitu ya, 8 kali 1,3 sama dengan 10,4 loose meter kubik. Ini Q2. Nah, sekarang menghitung jarak cut dan fill. Tadi rumusnya tadi ya. Jarak cut D1 sama dengan Q1 per H1 kali LB. Nah, Q1-nya 8. H1-nya tadi berapa? 10 cm dijadikan meter ya. Jadikan meter ya. 0,1 kali 2,4 ini tadi panjang blade. Sama dengan 33,33 meter. Jarak fill D2. Ini Q2. Loose, ingat ya, satuannya loose. Kemudian per H2 ini tinggi apa ketinggian urukan 20 cm ya, jadikan meter kali panjang blade 21,67. Ingat D1 D2 ini ya. Waktu siklus tadi ada keterangan putar 2 kali ya, masing-masing putaran setengah menit, berarti 2 kali setengah 1 menit. Pindah persneling 1 menit, berarti jumlah totalnya waktu tetap 2 menit ya. Waktu variabel T1. Nah, gimana tadi rumusnya? T1 sama dengan D1 per V1. Nah, ingat, kecepatan tadi kan kilometer per jam, 2,5 km per jam. Nah, dijadikan meter, 2.500 meter per jam. Nah, kan masih jam ini, dikalikan 60 supaya jadi menit. Nah, gitu ya. Hati-hati ya, satuan-satuan. Cuma gitu aja ya. Jadi, waktu siklus itu, waktu tetap itu jadikan menit ya, kalau bisa. Saat fill, T2 sama dengan jarak D2 dibagi dengan kecepatannya 2.500 meter per jam ya, kali 60 ini jadikan menit sama dengan sekian. Saat angkut tadi jaraknya berapa tadi? 400 meter ya.
Dibagi kecepatan tadi 8 km per jam menjadi 8.000 meter per jam. Dikalikan 60 supaya jadi menit. Saat kembali, jaraknya tetap 400, kecepatannya beda. Ya 10 km per jam, jadi 10.000 meter per jam. Kali 60, 2,4. Ada T1, T2, T3, T4, sekian ya. Terus, total waktu siklus adalah penjumlahan dari semuanya tadi. Ada T1, T2, T3, T4, dan waktu fix, waktu tetap. Ya, jumlah ya semuanya 8,72. Faktor koreksi. Nah, ini. Nah, efisiensi waktu kerja 45 menit per jam. Nggak usah lihat tabel yang 45 per 60, langsung aja 0,75. Kemudian kondisi kerja tata laksana, baik-baik. Lihat di tabel ya, waktu saya menyampaikan reaper ada itu. Nah ini ya, faktor koreksi untuk kondisi pekerjaan dan kondisi tata laksana. Ya, kondisi pekerjaan baik, kondisi tata laksana baik, ketemu 0,75. Ya. Faktor koreksi sudah ya, ini cuma ada 2. Nah, kemiringan lahan gimana? Nah, tadi kan di soal kan sudah dijelaskan ya. Di soal tadi ada keterangan bahwa kondisi lapangan datar. Misalnya nggak ada keterangan pun ya, tapi tidak disebutkan, ya nggak usah diada-adakan ya. Jangan suka mengada-ada. Jadi apa yang ada di soal itu aja yang dikerjakan dan yang dicari ya. Ini pesan saya. Kadang-kadang mahasiswa itu suka mengada-ada. Ya, nggak ada keterangannya, nggak ada ketentuan, diada-adakan. Karena contoh soalnya seperti itu. Jangan salah ya. Persis seperti yang ada di soal. Jadi, faktor koreksinya hanya ada 2 ya tadi ya. Yaitu efisiensi waktu kerja 45 menit per jam, 45 per 60. Dan kondisi kerja dan tata laksana 0,75. Dikalikan ya. 0,75 kali 0,75 sama dengan 0,5625. Nah, sehingga sudah ketemu semua ya. Produksi scraper sama dengan Q besar sama dengan Q kecil. Nah, hati-hati. Q kecil ini kan tadi ada Q1, ada Q2. Anda boleh menggunakan Q1 yang 8 bank meter kubik tadi. Dengan catatan satuannya juga ngikuti di sini, satuan produksinya. Ya. Bank meter kubik ini pada saat cut. Pak, kalau menggunakan Q2, boleh juga, nggak apa-apa ya. Q2, tapi satuannya ingat, loose meter kubik per jam. Jadi tergantung ya, dua-duanya benar. Saya menyediakan 2 jawaban. Anda boleh menggunakan Q1 ya. Q1 kali 60 per waktu siklus, ini, kali faktor koreksi, sama dengan 30,96 bank meter kubik per jam. Nah, ini yang Q2-nya nggak saya tuliskan, tapi Anda sudah saya beri penjelasan ya. Kalau Anda menggunakan Q2 boleh, tapi satuannya ingat, satuannya harus cocok, tepat ya. Q2 itu loose meter kubik, berarti produksinya nanti loose meter kubik per jam. Ya, demikian penjelasan saya tentang scraper. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.